Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita yang pada malam ini insya Allah kita akan menjelaskan atau membahas tentang azan dan iqamah. Kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan itu kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada masalah azan, ya, dimulai dari pengertian azan dan iqamah. Azan menurut bahasa adalah al-i'lam atau an-nida', ya, pemberitahuan atau seruan. Ya, sedangkan menurut istilah adalah al-i'lamu atau nida'u bidukhuli waqti shalah bi alfazin makhsusah, pemberitahuan atau seruan tentang masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu. Sedangkan iqamah menurut bahasa adalah isim masdar dari kata aqama yuqimu iqamatan, yang artinya mendirikan atau menegakkan. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah al-i'lam bi iqamatis shalah bi alfazin makhsusah, pemberitahuan tentang ditegakkannya atau didirikannya salat dengan lafaz-lafaz tertentu. Itu definisi umum yang dijelaskan oleh ulama, ya, tentang azan dan iqamah. Selanjutnya hukum azan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ahkam at-taklifi itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka azan ini masuk, ya, kemana? Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebahagian mengatakan bahwa hukum azan adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah kifayah, ya, jadi dia sudah sunnah kifai lagi. Maksudnya kalau sunnah ini sudah ada yang melakukan, maka gugur kesunnahannya buat yang lain. Nah, sebahagian mengatakan, yang mazhab Hanabilah mengatakan bahwa hukum azan itu fardu kifayah, ya, fardu, meskipun fardu kifayah, ya, maksudnya kalau sudah ada orang yang melakukan azan itu, maka gugur, ya, kefarduannya pada yang lain, atau gugur kewajiban itu pada yang lain. Nah, sehingga kita kalau misalnya sudah dengar azan, ya, di tempat lain, ya, bisa kita tidak azan, ya, bisa kita tidak azan.
Yang kedua, dari mazhab Hanabilah ini, ya, fardu kifayah ini bagi jamaah laki-laki saja. Ya, dan dalam kondisi baik dia mukim atau dalam keadaan safar. Dan hanya untuk salat-salat fardu saja. Adapun salat-salat sunnah ya yang memang tidak ada ya syariah azan untuk salat sunnah. Yang biasanya dipanggilkan hanya as-salatu jami'ah, ya, as-salatu jami'ah. Nah, adapun bagi salat sendirian maka hukumnya sunnah. Ya, ini tiga hal dari mazhab Hanabilah. Yang pertama dia fardu kifayah, ya, bagi jamaah laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ya, jumhur ulama bahkan sepakat ya ulama, ya, konsensus ulama bahwa dilarang bagi perempuan untuk mengumandangkan azan. Adapun iqamah maka boleh kalau dalam komunitasnya sendiri. Jadi kalau hanya di kampusnya misalnya, ya, khusus untuk perempuan semua, maka boleh dia melakukan iqamah itu. Di antara dalil tentang azan, ya, yang pertama sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jika tiba waktu salat, maka hendaklah azan untuk kalian, salah seorang dari kalian, dan hendaklah mengimami kalian yang besar di antara kalian. Ya, maksudnya yang dewasa. Nah, adapun masalah yang besar atau yang dewasa untuk mengimami di sini, insya Allah kita bahas pada salat berjamaah nanti. Jadi di sini ada kalimat falyu'adzin lakum, hendaklah azan. Ya, di sini perintah yang kita pelajari dalam usul, ya, bahwa al aslu fil amri lil wujub. Ya. Hukum asal dari satu perintah adalah wajib, ya. Illa ma dallat dalilu ala khilafi, ya, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Ya, dan ternyata banyak sekali dalil yang menyelisihi, ya, yang menjelaskan bahwa perintah di sini bukan perintah wajib. Yang kedua, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yu'jibu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatil jabal yu'adzinu lis-salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jal unzuru ila 'abdi hadha yu'adzinu wa yuqimu as-salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah." Tuhanmu takjub, ya, terhadap seorang pengembala kambing di lembah puncak sebuah bukit. Dia mengumandangkan azan lalu salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lihatlah kepada hambaku ini, ia mengumandangkan azan lalu salat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni bagi hambaku ini, dan akan aku masukkan dia ke dalam surga." Jadi di sini disebutkan bahwa yang pertama tadi perintah untuk azan, yang kedua di sini Allah merasa takjub melihat seorang pengembala yang tentu dia sendiri, ya, dia azan kemudian salat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya, ya. Allah menyebutkan dalam hadis disebutkan bahwa aku akan memasukkan dia ke dalam surga.
Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi dua hadis ini menjelaskan tentang atau sebagai dalil tentang azan. Kemudian kapan disyariatkannya azan dan apa sebabnya? Azan disyariatkan pada tahun pertama dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi difahami di sini bahwa sebelumnya tidak ada azan. Ya, bukan berarti sebelumnya Nabi tidak salat. Tidak, Nabi salat ya sejak di Mekah. Ya, sejak di Mekah. Nah, sehingga ketika beliau salat di Mekah, ya, beliau bisa mengumpulkan dua tempat. Dia menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Nah, nanti setelah dia berada di Madinah, susah untuk menghadap pada keduanya karena berbeda tempat. Satu di utara, satu di selatan gitu. Ya, jadi kalau dia menghadap ke satu tempat, maka dia membelakangi satu tempat. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Ya, karena Nabi selalu berharap ya untuk menghadap ke Baitullah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikannya menghadap ke Baitullah itu. Nah, makanya ada disebut masjid kiblatain gitu ya, masjid yang memiliki dua kiblat karena di sana ya, digunakan untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis, dan setelah turun ayat ini maka dia berputar ya menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Adapun sebabnya adalah ketika umat Islam membutuhkan alat atau cara untuk menandakan masuknya waktu salat, maka mereka bermusyawarah tentang hal itu. Nah, dalam musyawarah ini tidak ditemukan hasil ya keputusan apa yang harus digunakan, karena ada yang mengusulkan bagaimana kalau dipakai lonceng ya, bagaimana kalau dipakai trompet, bagaimana kalau pakai api, yang semua dibantah tuh. Nah, itu kalau lonceng itu untuk Nasrani, ya, kalau trompet itu untuk Yahudi, kalau api itu Majusi gitu. Nah, sehingga tidak ada keputusan. Akhirnya ketika malam tiba, ya, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi. Dan banyak riwayat yang menyebutkan mimpi ini, ya saya hanya mengambil yang salah satu di antaranya, ya, yaitu bermimpi melihat seorang yang membawa lonceng. Lalu dia berkata kepada orang yang membawa lonceng itu, apakah kamu menjual lonceng itu? Orang itu menjawab, mau kau apakan? Ya, maksudnya kalau saya jual, kau mau apakan? Lalu Abdullah bin Zaid berkata, mau aku gunakan memanggil orang-orang untuk sholat. Lalu orang itu berkata, maukah aku tunjukkan apa yang lebih baik dari itu? Jawab Abdullah bin Zaid, tentu. Maka dia mengajarinya lafaz-lafaz azan yang ma'ruf ya, yang diketahui. Kemudian dia mengajarinya lafaz-lafaz iqamah. Jadi dalam mimpi itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu diajari lafaz azan dan iqamah. Ya. Nah, ternyata pada malam-malam sebelumnya, ada yang mengatakan 10 malam sebelum ya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, Umar bin Khattab pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Ya. Nah, sehingga ya, kita mempersingkat, itu tinggal 1/4 ya. Keesokan harinya ya, setelah Abdullah bin Zaid bangun ya,
saya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, dan menyampaikan perihal mimpiku. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, sesungguhnya dia adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar, insya Allah. Lalu dia diminta, ya, diperintah oleh Nabi, pergilah, ya, ke Bilal, ya, dan sampaikan kepadanya lafaz-lafaz azan yang kau lihat, dan suruhlah dia untuk azan, karena dia lebih panjang dan lebih keras suaranya daripada kamu. Ya. Jadi dia diminta untuk mengajari azan itu, lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, karena Bilal bin Rabah, ya, suaranya lebih lantang, ya, lebih keras dan lebih panjang nafasnya. Nah, itu sejarah, ya, dan sebab azan. Kemudian keutamaan berazan. Orang yang azan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang banyak. Antara lain, semua yang mendengarkan suara azannya, baik manusia, jin, serta segala sesuatu, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ya, tentu saksinya saksi baik. Ya. La yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya. Tidaklah mendengar suara muazzin baik jin, manusia, atau sesuatu yang lainnya, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kalau sekiranya manusia tahu apa yang dia dapatkan ketika dia berazan, maka dia akan berlomba-lomba ingin azan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, lastahamu alaihi." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan, maksudnya apa yang dia dapatkan kalau dia azan, dan pada saf yang pertama, lalu dia tidak mendapatkannya, ya, tidak mendapatkan azan atau tidak mendapatkan saf pertama, kecuali harus diundi, maka dia pasti mengundi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini diantara keutamaan, ya, azan itu. Nah, kemudian ya, syarat sahnya azan. Jadi azan itu ada syaratnya, ya, ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, dilakukan oleh muslim berakal, ya, jadi tidak mesti balik, ya. Berakal yang dimaksud di sini, ya, waras. Nah, jadi usia mumayyiz boleh, ya, mumayyiz boleh. Nah, jadi meskipun suaranya masih suara anak-anak, tapi anak ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, boleh, ya, karena memang syaratnya tidak mesti balik, ya, jadi bukan akil balik, ya, berakal saja. Kemudian yang kedua, lafaznya berurut, ya, berurut. Jadi kalau dimulai Allahu Akbar, ya, asyhadu an la ilaha illallah, jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian lafaznya bersambung, ya, bersambung. Yang dimaksud bersambung di sini, ya, bukan disambung terus dari satu sampai akhir, ya. Tapi yang dimaksud tidak ada yang mengantarai dengan perbuatan, misalnya Allahu Akbar, atau lo minum, atau ada makanan sedikit dulu. Ini kalau tidak terlalu lama, ya, boleh. Bukan tidak boleh minum, boleh. Ya, tapi kalau dia agak jauh tempat minumnya, ini yang tidak boleh.
karena terputus, ya, terputus. Nah, kemudian yang keempat dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Nah, jadi memang azan itu adalah penanda bahwa sudah masuk waktu sholat, ya, meskipun tetap harus melihat, ya, melihat. Nah, kalau sekarang ya gampang, ya, ada jadwal masuknya waktu sholat. Nah, kemudian sunnah azan dilakukan dengan menghadap kiblat. Jadi ini sunnah, ya, meskipun bukan syarat. Jadi kalau ada yang azan tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa, ya, cuma tidak mengikuti sunnah, ya, tidak mengikuti sunnah. Jadi sunnahnya harus menghadap kiblat. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan suci. Nah, berarti boleh azan tanpa suci, ya, cuma tidak mengikuti sunnah, ya. Tapi bukan berarti azannya tidak sah, ya. Jadi ini sunnah, ya, dilakukan dalam keadaan suci. Kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri ketika melafazkan hayya 'alataini, ya, hayya 'alas shalah, ya, gitu. Jadi menoleh ke kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Tapi sebagian mengatakan itu konteks dulu, ya, ketika tidak ada mukabbirus saut, ya. Nah, karena orang supaya kedengaran jauh, ya, pakai corong, dulu orang pakai corong, ya. Nah, saya masih dapat itu corong, ya, macam toa tuh, ada lubangnya. Nah, tapi kalau sekarang, ya, tidak pakai itu juga kedengaran semua arah aja, ya. Tapi bukan berarti, ya, tidak perlu kita melakukan itu, ya. Kalau mau mengikuti sunnah, ya, lakukan yang seperti itu, ya, mengikuti sunnah. Meskipun pakai mukabbirus saut, ayalah salah. Ya, cuma kalau yang tidak seperti ini, ya, tidak mengikut itu. Kalau mungkin tidak kedengaran itu, dia tinggalkan mic-nya. Nah, kemudian yang keempat, muazzin meletakkan jari telunjuknya di telinganya saat melafazkan azan, ya, dan melambatkan, tidak terburu-buru dan meresapi makna. Itu juga konteks dulu, ya, karena tidak ada pembesar suara, supaya suara itu kedengaran lebih keras, ditutup ini supaya tidak kedengaran di telinga kita, kedengarannya jauh gitu. Dan itu bisa dicoba. Bisa dicoba. Nah, tapi kalau sekarang, ya, tinggal putar-putar volume aja. Nah, kemudian yang terakhir, hendaknya muazzin adalah yang bersuara keras, ya, lagi merdu. Nah, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang mendengarkan azan? Yang pertama, diam, ya, ketika mendengarkan azan. Yang kedua, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin, ya, kecuali pada lafaz hayya 'alataini, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang mendengarkan azan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang ketiga, bersalawat kepada Nabi setelah selesai lafaz azan, ya, dan berdoa, ya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, udah masuk waktu, ya. Ya, kita lanjutkan sedikit, ya. Lafaz-lafaz azan yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid, ya, sepakat ulama, ya, menyebutkan bahwa takbirnya ada 4, ya, cuma ada perbedaan pendapat apakah disebutkan satu-satu atau, ya,
disambung satu, ya, sehingga menjadi cuma 2 kali gitu. Ya, kalau dipisah-pisah, ya, di sini bisa diperhatikan, ya, sengaja saya kasih baris, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita menyambung dibaca Allahu Akbaru, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau dipisah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi yang banyak kita dengarkan, ya, atau biasa kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, itu sebenarnya salah, ya. Sebenarnya salah. Yang benar Allahu Akbaru, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan 4 kali, betul, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tapi kalau yang disatukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sengaja saya tulis yang pertama ini untuk mengetahui bahwa asal dari Allah di sini, ya, itu adalah an dan la. Ya, asyhadu an la, yang artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilaha, ya, ilah, Tuhan yang berhak disembah illallah. Nah, di sini, ya, diperpendek, tidak lagi pakai nun, ya, tapi langsung Allah. Ya, kenapa? Idgham bila gunnah, ya, idgham bila gunnah, sehingga seolah-olah nunnya tidak ada. Allah, Allah, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Jadi di sini ada ya, makanya pada pertemuan yang lalu saya mengatakan bahwa bagusnya kalau ada yang, ya, diikuti oleh yang biasa azan, ya, atau biasa menggantikan muazin, ya, supaya tahu, ya, kenapa ada beberapa kesalahan dalam penyebutan ini, ya. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allah, gitu. Yang benar Allah, gitu. Allah, lafzul jalalah, lamnya tebal, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian asyhadu, tidak jarang kita mendengarkan muadzin mengucapkan asyhadu, asyhadu, ya. Padahal yang benar asyhadu, asyhadu, tidak panjang, asyhadu, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Jadi sini juga ada, biasa kita mendengarkan kesalahan di sini, ya, penyebutan illallah itu. Ya, ada salah satu masjid yang pernah saya datangi, ya, azannya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, illallah, ya, panjang illah, ya. Padahal tidak. Jadi kalau dia bersambung illallah, langsung illallah, bukan illallah. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesalahan yang biasa kita dengarkan adalah muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, biasa kita ada Muhammadu, ya, padahal Muhammadan, ya, kemudian Rasulullah. Ya, kesalahan yang kedua yang biasa kita dengarkan, sudah betul Muhammadan, tapi dia masih Rasulullah, ya, Rasulullah. Ini kalau tidak dipahami, ya, ini artinya asyhadu, aku bersaksi, anna, bahwa sesungguhnya Muhammadan, Muhammad itu Rasulullah, adalah Rasul Allah. Ya, kalau disebutkan anna Muhammadin, salah dari segi kaidah bahasa Arab.
Karena Muhammadan di sini adalah isim anna. Ya, anna ini punya kerjaan ya dalam nahwu disebut ya tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dia menasab isim dan merafa' khabar. Jadi kalau anna masuk ya maka isim sesudahnya harus berbaris ya fathah. Ya, dia dinasab. Nah di sini rasulu adalah khabar anna. Ya. Sehingga kalau dirubah anna Muhammadan Rasulullah artinya seperti ini. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul Allah itu ya. Kalau orang berpikir kenapa Muhammad Rasul Allah itu? Ya. Tapi kalau dibacanya benar, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah. Ya. Kalau dirubah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad Rasul Allah itu, kenapa? Ya harus ada tambahannya. Ya. Shadiqun misalnya, ya jujur, ya amanah. Jadi kalau ditambah begitu salah, lafaz asal tidak ada begitunya. Ya, makanya harus tepat ya pengucapan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah di sini ya asalnya hanya Rasulun. Ya anna Muhammadan Rasulun. Nah kenapa di sini berubah ya anna Muhammadar langsung masuk ke ra karena tanwin ketemu ra. Ya, nun sukun ini adalah idgham bila gunnah ya, sehingga Muhammadar Rasulullah. Nah, kenapa rasulu ya tidak rasulun lagi? Karena dia mudhaf ya. Kalau yang mudhaf itu tanwinnya gugur. Maka lafzul jalalahnya di sini ya berbaris kasrah. Rasulullahi. Nah, karena kita berhenti maka disukunkan Rasulullah. Nah, kemudian hayya 'alas shalah. Nah, di sini sebenarnya ta marbutah ya, ada titiknya. Tapi karena kita berhenti, maka tidak hayya 'alas shalat. Ya, bukan hayya 'alas salat. Shalah pakai ha. Ya. Ya, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi bukan illallah. Ya. Saya minta waktu sedikit lagi. Nah, lafaz iqamah. Lafaz iqamah ya. Allahu akbar, Allahu akbar sekali ya, bukan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas shalah. Ya, ini kenapa saya sambung pakai ta marbutah karena biasanya kita kalau qamah disambung hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Ya. Ya kalau kita berhenti ya jangan pakai tanya ini. Ya kalau kita berhenti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, di sini sebenarnya ya, di sini qamat taknya berbaris sukun. Qamat salah. Tapi karena susah, berat diucapkan, ya, maka dia tak di sini yang sukun diberi baris kasrah. Nah, yang asalnya qomat salah. Ya. Bertemu dua yang disukun susah, ya, sehingga dikasih baris taknya qomati, ya, qad qomatis salatu. Ya, makanya kalau disambung qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ya, bukan qad qamatis salati. Ya, biasa juga kita mendengarkan ada muazzin melafazkan qamat dengan qad qamatis salati. Ya, ini
saya terkadang mengatakan mungkin lupa ya, atau memang karena yang biasa didengarkan begitu deh, tidak pernah melihat ya bahwa tulisan lafadznya itu seperti ini. Nah, jadi asalnya qomat ya, taknya ta'us sakinah ya, kemudian karena bertemu dengan dua yang disukun berat, sehingga qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang terakhir, mengapa lafaz azan dua kali sedangkan iqamah cuma sekali-sekali? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Umira Bilalun ayyashfa'al adhana wa yutiral iqamah illa al-iqamah." Bilal diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan lafaz azan. Ya, menggenapkan maksudnya ya tidak mengganjilkan ya dua kali, dan mengganjilkan lafaz iqamah ya satu kali, illal iqamah, kecuali pada lafaz iqamah itu sendiri, yaitu qad qamat ya, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, sebagian mengatakan hikmah pengulangan dua kali di azan karena azan itu ya memanggil orang yang jauh ya, jadi memanggil orang yang jauh, sementara iqamah itu orang sudah ada di masjid ya, hanya untuk memperdengar sudah diqamat ya, sudah mau orang sholat gitu. Jadi tidak perlu diulangi dua kali ya, kecuali pada lafaz iqamah itu sendiri. Saya kira itu ya, saya mohon maaf mengambil waktu 1/4 gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.